Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu perwakilan jemaat kita yang ada di Gajah Putih. Kita bersyukur untuk ketiga kalinya di tahun ketiga di masa pandemi. Hari ini kita bisa merayakan Malam Kudus. Masih diizinkan di Gedung PAR. Sudah bertahun-tahun kita hanya merayakan, semua terarah ke gereja, tapi situasi membuat 3 tahun berturut-turut hari ini, tahun ketiga, kita merayakan di Gedung Parpam Bukit Sinai. Tema dari bacaan ini tema sentral yang diturunkan dari Sinode di seluruh jemaat GKI di tanah Papua, yaitu Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Bapak Ibu jemaat yang Kristus kasihi, ada kata bijak begini, kecil itu indah. Atau dalam bahasa Inggris itu small is beautiful. Dan Bapak Ibu, untuk menjadi terkecil itu selalu tidak enak. Karena apa? Yang terkecil itu biasanya terabaikan. Yang kecil itu biasanya dicuekin oleh orang lain. Yang kecil itu biasanya diperas oleh yang kuat. Yang kecil itu biasanya mendapat jatah, tapi jatah tidak seperti yang lain. Mereka dapat yang separuh, sedikit-sedikit. Makanya kadang-kadang orang kecil kalau dapat jatah dia marah-marah, karena main pilih. Karena itu walaupun kata bijak tadi kecil itu indah, tapi ternyata kecil tidak sembarang. Kecil justru di pojokan. Kecil orang anggap tidak punya apa-apa. Apalagi kita yang kuat, anggap di sekitar kita yang kecil, miskin, tidak punya apa-apa, malah kita sepelekan mereka. Bethlehem Ephrata, sebuah kota kecil di Yehuda, jaraknya kurang lebih 9 km. Kalau Yerusalem di sini, kayak kita ke Entrop sana. Jarak dekat. Orang jalan kaki juga bisa, dia mobil paling 5 menit, 3 menit sudah sampai. Kota kecil, Bethlehem memang sebuah kota kecil di antara kota-kota lain, Yehuda. Yerusalem, Samaria itu kota-kota besar, rame. Bethlehem ini kota kecil, tidak ada apa-apanya. Bethlehem tidak tenar. Baik politik, sosial, ekonomi, bahkan agama pun, karena kota Yerusalem itu terkenal kota ilmu pengetahuan dan agama, semua ada di situ, dan kota-kota lain. Sedangkan Bethlehem tidak. Tapi justru dari lorong gelap kota kecil Bethlehem bersinarlah terang. Bahkan seorang raja yang pemerintahnya jauh melampaui kekuasaan penguasa manapun di dunia. Ternyata Bethlehem, kota kecil ini menjadi pusat perhatian global. Karena daripadanya lah bangkit pemimpin yang besar, Mesias, Yesus Kristus. Dari Bethlehem, kota kecil, Allah membuat perkara-perkara yang besar. Dari Bethlehem, kota kecil, justru menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Sementara keadaan Israel pada waktu itu, Bethlehem yang diangkat kecil, kota-kota besar. Tapi semua pemimpin-pemimpin, imam-imam, ahli Taurat, mereka menjalankan tugas dengan tidak benar.
Mereka justru imam-imam cari uang dari pekerjaan mereka. Mereka tidak lagi menjalankan keadilan, melainkan melakukan segala kejahatan. Maka kalau kita baca di ayat 2 itu dikatakan itu Allah membiarkan mereka sampai waktu perempuan melahirkan baru bisa dilihat kembali. Israel itu. Pemimpin-pemimpin membekaukan yang lurus, para kepala memutus hukum dengan suap. Para imam sendiri memberi pengajaran karena bayaran. Dan semua berubah menjadi fasik. Hal itu membuat umat Israel tidak lagi ada kedamaian, mereka justru ada dalam penderitaan. Sejak saat itu Israel merindukan pemimpin. Mereka krisis akan pemimpin. Apalagi orang pulang dari Babilonia, sudah tidak ada raja lagi, tidak ada pemimpin lagi. Imam-imam dan bupati-bupati, kepala pemerintahan menjalankan tugas sudah tidak benar. Moral orang Israel sudah rusak pada waktu itu. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di tengah-tengah situasi itulah Nabi Mika menubuatkan tentang pemimpin yang baru bagi umat Israel lewat Mika 5 ayat 1 ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya Mika menubuatkan bahwa seorang pemimpin akan muncul dari Betlehem yang akan menggenapi janji-janji Allah bagi umatnya. Ayat ini mengacu kepada Yesus Kristus, Mesias. Kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan 6, ya, di mana Mesias lahir, Yesus lahir, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus itu, firman itu. Pemimpin yang akan lahir di Betlehem itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum manusia dijadikan oleh dia, dia sudah ada. Dialah menjadikan segala sesuatu, ya. Yesus Kristus yang disebut dengan inkarnasi Allah. Allah sendiri datang ke dunia menjadi rupa seorang bayi di kandang Betlehem, dilahirkan dari kandungan rahim Maria. Namun ia akan lahir sebagai manusia, walaupun dia dari dulu adalah Allah, dia adalah firman, dia yang menjadikan segala sesuatu. Tapi dia diciptakan lahir sebagai seorang manusia biasa, yang bisa rasa haus, lapar, menangis, disakiti. Filipi pasal 2 ayat 7 dan 8. Kas tinggal kesetaraan dengan Allah, kemakuasaannya, keotoritasannya, semua dia tinggal turun menjadi rupa seperti manusia, dalam keadaan seperti manusia, tunduk taat sampai mati di kayu salib. Yesus, firman itu sejak purbakala, dahulu kala. Mika tulis tentang seorang pemimpin itu. Sebab itu di ayat 2, ia akan membiarkan mereka. Israel ditinggalkan oleh Allah waktu itu karena pemimpin-pemimpin, semua orang sudah moralnya rusak. Allah membiarkan mereka sampai nanti waktu perempuan itu melahirkan. Jadi pada waktu itu para nabi itu mereka hanya berfirman. Yesaya berfirman dalam Yesaya 7 ayat 14, ya, sesungguhnya seorang perempuan akan melahirkan dan anak darah yang masih perawan, melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus, Immanuel waktu itu. Yesaya menubuatkan dia tidak tahu perempuan siapa. Dia tidak tahu, dia hanya berbicara waktu itu tentang penindasan oleh bangsa asing, bangsa Asyur.
Setelah dalam pembacaan Matius pasal 2, Matius pasal 1:21 baru mereka ingat, dulu Yesaya bilang itu ternyata dia sudah Maria yang dimaksud ini, perawan. Begitu juga Mika menubuatkan, Mika 5 ayat 1 ini juga dia tidak tahu apa-apa dalam situasi dan kondisi penindasan. Dia berfirman akan datang seorang pemimpin, tapi dia tidak tahu siapa. Nah, setelah orang-orang Majus datang mencari bintang itu di Yerusalem, menurut bintang itu dia seorang raja. Lalu imam-imam cari di kitab-kitab, iya betul ada di Mika tulis begitu. 700 tahun baru nubuat nabi-nabi ini tergenapi. Waktu yang cukup lama. Sama dengan kita sedang menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Israel tunggu 700 tahun. Kita sampai 2022 tidak tahu kapan. Sebagai orang yang setia. Selebihnya dari saudara-saudaranya juga dinubuatkan, dari saudara-saudara menggambarkan Israel Utara dan Israel Selatan, bangsa Yehuda. 12 suku yang terpecah, 10 suku ada di Israel Utara, di Samaria. 2 suku hanya Yehuda dengan Benyamin, yaitu Yerusalem. Akan disatukan oleh pemimpin itu. Tergenapilah kedua suku yang terpecah dan saling bermusuhan, berperang, membunuh banyak orang, padahal mereka bersaudara. 12 anak Yakub. Pemimpin yang datang dan menyatukan mereka, Yesus Kristus. Kemegahannya sampai ke ujung bumi, ayat 3, pemimpin ini. Dan itu tercapai bagaimana semua dunia mengenal Yesus dan kuasanya. Hanya dari yang terkecil Bethlehem itu. Pemimpin ini akan menggembalakan anak umatnya dalam kekuatan Tuhan dan mewujudkan kemegahan nama Tuhan. Siapapun bangsa-bangsa termasuk Asyur tidak akan dibiarkan melangkah. Di bagian ayat 4 dia menjadi damai sejahtera. Hanya Yesus Sang Mesias akan membawa damai sejahtera abadi bagi Israel. Bahkan dengan kedatangannya yang pertama, ia memberikan berdamai dengan Allah. Pengampunan dosa, kepastian hidup kekal kepada orang-orang bertobat yang menerima dia dengan iman. Terutama bagi kita saat ini adalah orang-orang yang mempercayai kematiannya. Kita dapat berkat dari Bethlehem, pemimpin. Asyur melambangkan semua musuh-musuh Allah akan takluk kepada pemimpin ini. Suatu hari Mesias akan membebaskan umatnya dari orang-orang yang menentang mereka dan penyembahan mereka kepada Allah. Nubuat ini tergenapi, ya. Israel walaupun kecil, Israel itu jumlah penduduk sampai saat ini hanya 7.500.000. Indonesia berapa? 276,4 penduduk, 274 juta. Israel hanya 7.500.000. Bangsa-bangsa lain di atas dari Israel, tapi dia berpengaruh karena berkat dari yang terkecil itu, Bethlehem. Yesus menjadi berkat bagi Israel, berkat bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasihi, mari di malam ini kita mau merenungkan ketika kita mensyukuri merayakan malam kudus di saat ini. Malam ini kita menerima Raja Damai, mengenang peristiwa 2000-an tahun yang lalu. Bapak itu mungkin selama ini di dalam keluarga tidak pernah berdamai. Mari kita berdamai di malam ini, karena dia bawa damai. Dia tidak bawa kecelakaan atau kesusahan, atau dia bawa perang. Kalau selama ini kita dengan bertetangga baku ribut, tidak
aman selama hidup ini. Mari malam ini kita merayakan malam kudus. Kita berdamai. Karena untuk itu dia datang ke dalam dunia. Malam ini kita akan menerima Raja Damai, maka kita harus menjadi juru damai di dalam rumah tangga. Kita harus menjadi juru damai di dalam lingkungan. Kalau bapak dan mama baku ribut di rumah, anak dalam rumah jadi juru damai. Kalau ada tetangga dan tetangga baku ribut, ada salah satu berdiri jadi juru damai. Tidak perlu panggil pendeta majelis. Kristus datang bawa kedamaian itu. Contoh yang paling baik adalah hanya kerendahan hati saja. Kita bisa berdamai. Hanya 4 kata, maaf. Biar bertahun-tahun kita benci, kita dendam, kita tidak baku damai dengan orang. Tapi kalau kata maaf saja kita bicara itu, segala sesuatu jadi tentram, damai. Ya. Kadang-kadang kita menuntut, dia yang salah, kok harus dia yang datang minta maaf sama saya. Masa saya harus minta maaf sama dia? Memang betul. Tapi dalam kasih, walaupun saya di sisi yang benar, saya turun dari rumah pergi dan saya tidak mau hubungan kita berlanjut begitu. Mari, kalau saya minta maaf, saya yang salah, saya minta maaf. Itu, saling minta maaf. Kalau saya di sisi benar datang minta maaf, orang itu dia akan berpikir sampai dia merenungkan, harusnya saya yang pergi minta maaf, kok dia yang datang minta maaf lebih duluan. Dan dia akan berubah total. Kristus datang hadir ke dunia ini, membawa kedamaian. Itulah sebabnya di malam kudus ketika kita merayakan hari ini, memperingati peristiwa apa yang diceritakan dalam Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 13. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lamping dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama para malaikat sejumlah bala tentara sorga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apa makna malam kudus bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan Gajah Putih untuk besok merayakan Natal 25 Desember? Bethlehem kota kecil berarti rumah roti. Bethlehem menjadi sebutan adalah rumah roti. Kota yang dulu tidak ada punya perhatian, tapi hari ini kota itu menjadi tempat perhatian. Kita mau datang ke Yerusalem, bermalamnya di Bethlehem karena tempatnya nyaman, sejuk, indah. Bethlehem berarti rumah roti. Walau kecil, tetapi Bethlehem telah menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bapak, cara hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Belajar dari Mika 5 ayat 1. Bethlehem. Sebab itu merayakan Natal 2022 bukan sekedar pesta dengan banyak makanan dan minuman, dengan hiasan dekorasi dan rumah yang dihiasi. Tapi perayaan Natal kita saat ini adalah berbagi kasih dengan sesama. Mengingat 2000-an tahun yang lalu Kristus lahir di kandang yang busuk. Makanan, tempat makanan binatang, kain-kain kotor yang bekas untuk domba-domba di situ. Bagaimana kita merayakan bersenang-senang sementara dulu? Maka kita membalas kebaikan Tuhan dengan di Natal ini kita membagi kasih dengan orang lain. Di sebuah kota kecil di Berlin, Jerman Timur, dirayakan Natal. Natal seluruh kota kecil itu, semua orang hadir. Ruangan tempat dihiasi dengan dekorasi yang mantap. Pohon Natal menyala.
Dan begitu semua orang sudah hadir, penuh sesak di malam Natal itu. Tapi orang melihat pohon Natal itu, lampu menyala itu hanya satu urat saja. Semua mati. Orang mulai berbisik-bisik, panitia tidak ada uang kah? Pohon Natal kamu pasang lampu yang bagus kah? Menyala bagus kah? Masa menyalanya satu urat saja menyala? Acara ibadah Natal tetap berlangsung berjalan. Setelah dikhotbah baru seluruh umat itu mengerti tentang satu urat yang menyala. Pendeta berkhotbah dan menjelaskan, saya sengaja bikin satu urat saja menyala, menandakan hanya satu urat yang menyala itu orang-orang yang hidup mewah, meja makan diisi dengan minuman makanan yang melimpah. Tapi yang gelap itu banyak umat yang tidak bisa menikmati Natal itu karena tidak ada uang. Bagaimana mau beli minuman taruh di meja? Bagaimana mau menyanyi malam kudus? Karena tidak ada uang untuk merayakan Natal. Sementara orang-orang yang berada, mereka bisa merayakan dengan senang-senang. Beli pakaian baru anak-anak, mereka tidak bisa. Itu makna akhirnya jemaat itu sadar. Setelah khotbah selesai, pendeta acara ibadah Natal selesai, mereka usul bikin tim rumah roti. Bikin satu gudang, jemaat kasih makanan, kumpul supermi, gula, roti, semua kumpul di sini. Dan seluruh warga jemaat antusias besoknya gudang makanan itu penuh sesak, melimpah. Dan dari situ panitia bekerja dan mereka kirim makanan kepada rumah-rumah yang dianggap gelap itu. Memberi makan supaya janda yang tidak punya apa-apa, dia juga bisa menikmati sukacita Natal. Semua dapat makan, semua dapat bagian. Masih ada kelebihan lagi. Mereka kirim ke Ethiopia, Afrika, negara-negara yang miskin, kelaparan. Rumah roti. Ya. Itu makna dari Natal. Kita tidak bisa menikmati sendirian putar lagu dengan ini sementara janda, duda dengan anak-anak, orang-orang yang hidup susah sementara duduk diam. Paling tidak kita juga berbagi kasih dengan Doran supaya Don juga bisa menyanyi malam kudus, Don juga bisa menyanyi selamat Natal. Malam ini kita akan rayakan malam kudus. Semoga lilin malam kudus membawa damai kepada manusia. Artinya walau peristiwa Natal di malam kudus, kehendak Allah akan diwujudkan di tengah-tengah bumi, bahwa Allah datang sendiri melalui seorang bayi yang lahir di kandang binatang Bethlehem. Allah hadir dan tinggal di tengah-tengah orang yang rendah hati. Makanya tadi saya katakan yang kecil dicuekan, Allah tinggal dengan orang. Allah tidak mau tinggal dengan orang-orang yang sombong, congkak, bikin diri hebat. Allah tidak mau tinggal. Orang yang sederhana, orang hidup rendah hati, orang hidup mengasihi orang lain. Allah senang datang tinggal dengan orang. Itu namanya inkarnasi Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita juga membanggakan diri, menjiwaikan orang lain. Allah tidak senang hadir di rumah kita. Itu kita juga merendahkan diri, merasakan kesusahan orang lain, baru Allah datang tinggal di rumah kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, sehingga damai yang berasal dari Bethlehem itu dirasakan oleh semua orang. Tidak besok kita pesepora sendiri, tidak bisa. Ingat orang lain ada di sekitar kita. Dia ada rayakan atau tidak? Tetangga sebelah. Di Bethlehem, kota kecil itulah Kristus telah lahir sebagai bayi yang kudus. Bayi putra Natal itu lahir dan menderita sebelum lahir. Orang bilang Bethlehem itu, penderitaan di Bethlehem itu, waktu Yesus lahir itu, awal daripada Golgota. Kesengsaraan dia menderita waktu di kandang binatang menggambarkan awal dia dipalang di bukit Golgota. Pengorbanannya mahal Bapak Saudara, darahnya terlalu mahal. Kita tidak bisa bayar dengan siapapun yang kita punya. Itulah sebabnya Natal itu di zaman Papua ini orang rubah. Zaman ini merubah cara Natal orang Papua dari dulu nenek moyang itu. Di 25 Desember mereka berpesta pora. Orang tua dulu tidak, di kampung-kampung tidak.
Mereka cukup kalau 25 mereka pasang pohon terang, menyanyi, muliakanlah, pulang minum di depan gereja, makan kue, pisang goreng dengan teh, cukup, tidak ada perayaan di rumah. Mereka nanti makan ramai itu di 1 Januari. Itu orang Papua cara merayakan Natal. Zaman merubah, akhirnya kita itu makan-makan Natal. Tidak ada bunyi-bunyian. Dari minggu Advent sampai dengan tanggal 31 sebelum jam 12 itu teduh tenang dulu Papua itu. Dan jam 12 malam mereka punya telinga dengar di gereja, lonceng gereja. Tangis jam 12 baru semua bum bum, petasan dan mercun. Itu Natal orang Papua. Kita ada di zaman orang lain datang dan merubah cara orang Papua merayakan Natal. Peristiwa Malam Kudus membawa damai di tengah keluarga kita, sehingga kita harus menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita tinggal. Para gembala di Efrata itu orang-orang miskin. Berita pertama bukan datang pada raja-raja di Yerusalem. Benda Efrata itu jauh kalau kita lihat dari Yerusalem itu. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Jauh sekali di sana. Nah, mereka bawa berita itu untuk ke kandang itu bukan hal yang gampang. Berita sukacita, memberitakan firman. Para gembala yang miskin, bodoh, yang dicuekan, dibuang, hanya tinggal di hutang, tapi mereka yang dapat kabar sukacita. Sebab itu di Malam Kudus kita merayakan Natal, dan besok kita merayakan Natal, mengajarkan kita untuk kerendahan hati. Palungan melambangkan kerendahan hati. Paling rendah sekali. Kerendahan hati mulai dari hamba-hamba Tuhan sampai dengan ini. Tuhan Yesus bilang kami ini hanya budak. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan begitu juga Bapak Ibu warga jemaat. Natal membawa damai, tidak boleh ada KDRT, tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada iri hati, tidak boleh baku tengkar, tidak boleh ada baku marah dengan tetangga. Kristus datang untuk membawa damai itu. Harus ada perubahan, tema kita itu ya. Kembali ke jalan yang lain, jangan ikuti jalan Herodes yang selama ini kita jalani. Mari Bapak Ibu, inilah makna Natal ketika kita merayakan Malam Kudus. Mari besok ketika kita merayakan Natal 25 Desember, silakan kita punya bersuka cita, tapi ingat bahwa dulu Yesus menderita. Penderitaan kita balas dengan mari tetangga kita, saudara kita yang tidak merayakan Natal, kita juga bisa membagi-bagi kasih dengan mereka supaya dia juga bisa menyanyi Selamat Hari Natal dan lain-lain ya. Itu yang mengajarkan kita supaya kita merayakan Malam Kudus, bahwa ingat Yesus datang membawa damai sejahtera. Selamat merayakan Natal 25 Desember besok, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Amin.